Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang variabel penelitian bersama saya, Ibu Foni Sukaisi Kurniati. Baik, kita bahas apa itu variabel penelitian. Kita awali dulu dari variabel. Variabel itu sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Itu menurut Hatch and Farhadi di tahun 1991. Kemudian variabel juga dikatakan sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari, dan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh kita sebagai peneliti untuk kita pelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel juga ini berasal dari kata vari dan able yang berarti berubah ataupun bisa. Jadi kata variabel itu bisa berarti bisa berubah, ya artinya itu. Oleh sebab itu, setiap variabel ini bisa diberi nilai, dan nilai itu berubah-ubah. Nilainya itu bisa kuantitatif, terukur, dan terhitung, dan dinyatakan dengan angka, juga bisa kualitatif. Ukuran kualitatif satu variabel tidak lain adalah jumlah dan derajat atributnya. Nah, penggolongan variabel, kalau kita lihat berdasarkan sifat, itu ada variabel yang kualitatif dan kuantitatif. Tadi sudah dikatakan bahwa variabel itu adalah sebagai gejala atau objek yang memiliki variasi nilai. Kata kunci di sini adalah variasi nilai. Nilai yang bervariasi, nilai yang berubah. Artinya, tatkala kita melihat variabel berdasarkan sifat, ada variabel kualitatif, berarti ini adalah sebuah gejala atau objek yang memiliki sifat kualitatif variabelnya itu. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti katakan di sini kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah sebuah variabel yang sifatnya kualitatif. Ya, ada yang puas, ada yang tidak puas, dan lain sebagainya. Nah, lantas variabel kuantitatif apa nih kira-kira contohnya? Berarti yang terukur. Seperti apa misalkan? Berat badan, tinggi badan, lebar meja, panjang meja. Itu adalah variabel yang sifatnya kuantitatif. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, tatkala dia bervariasi nilainya, dia berubah-ubah, berarti dia adalah variabel. Kemudian berdasarkan fenomena, ada yang namanya diskrit dan ada yang kontinum. Variabel diskrit di sini ada nominal dan kategorikal. Kalau kategorikal tentunya adalah variabel-variabel yang lebih pada pengkategorian. Misalnya apa? Misalnya tatkala kita berbicara apakah jenis kelamin itu sebuah variabel? Ya, tentunya. Jenis kelamin adalah sebuah variabel dan kita bisa kategorikan bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian juga suku. Suku juga variabel. Kalau dikategorikan ada suku Jawa, suku Batak, suku Sasak, dan lain sebagainya. Dan ada variabel kontinum. Di sini di dalamnya ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Nah, berdasarkan urutan waktu, kita melihat ada variabel independen, variabel dependent, dan variabel antara ataupun intervening. Variabel independen ini apa? Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi ataupun yang menimbulkan variabel dependent. Variabel independen dikatakan sebagai variabel bebas ataupun variabel X, ya, variabel pengaruh. Sementara variabel dependent atau variabel Y ini dikatakan sebagai variabel akibat. Variabel yang muncul karena adanya variabel X. Jadi bahasa lainnya di sini katakan sebagai variabel dependent ataupun variabel terikat ataupun variabel Y, sama saja. Jadi variabel akibat. Kalau tadi dikatakan variabel independen adalah sebagai variabel penyebab, variabel dependent ini sebagai variabel akibat. Kalau dicontohkan, misalkan kita kaitkan misalkan antara disiplin mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Tentunya disiplin mahasiswa ini akan menjadi variabel penyebab ataupun variabel X, dan dependennya ataupun variabel terikatnya ini adalah misalkan prestasi. Atau misalkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini sebagai variabel penyebabnya atau variabel X-nya atau variabel independennya. Dan variabel Y-nya atau variabel akibatnya misalkan kepuasan masyarakat. Ini adalah variabel-variabel juga yang sama-sama memiliki variasi nilai. Ya, dikatakan tadi. Cuman kalau dikatakan urutan waktunya, independen ini masuk juga dalam konteks variabel bebas, ya, dan dependen sebagai variabel terikat. Lantas ada satu lagi, yaitu variabel antara ataupun intervening. Ini adalah variabel yang bisa memperkuat ataupun memperlemah
hubungan antara variabel X dengan variabel Y ini. Nah, ini adalah variabel berdasarkan urutan waktu. Ya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.